Segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita beragam nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis taklim Az-Zahra Kuala Lumpur yang diadakan setiap hari Rabu secara offline dan online. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dilapangkan waktu kita untuk tetap hadir, istiqomah hadir di majelis ini. Yang kami hormati sohibul baik kita, Ibu Caca. Yang kami hormati Ustazah Fadilah, yang kami hormati Ustazah Fadi, beserta kakak-kakak dan adik-adik dan tidak, dan juga seluruh jamaah muslimat yang terima kasih. Lalu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sohibul baik, Ibu juga kepada Ibu dan pendidikan kepala yang telah mempersiapkan kita dan majelis hari ini. Dan semoga Allah SWT dan meluaskan rezeki ibu semuanya dengan rezeki yang luas dan banyak. Dan baiklah untuk menambah pertahanan kita pada hari ini, kita akan membuka kajian kita dengan bacaan ilmu kita seperti ini. Bersama. Baiklah kita belajar kita dengan tema pada hari ini yaitu al-mu'min, Allah yang maha memberikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Masya Allah yang sama-sama kita hormati ini Ahlul Bait Mbak Caca. Ini kali keberapa Ustaz di sini? Sekali ini baru pertama kali atau kedua kali atau ketiga kali? Katanya lupa. Lupa. Makanya Ustaz tanya. Kan apa Ustaz sakit sini? Pernah rasanya kan? Ya. Yang jelas ada satu yang ingin sampaikan. Kita selalu mengatakan majelis ilmu itu di masjid, di rumahnya. Maka ini cantik. Tapi ketika majelis ilmunya berganti tempat di rumah kita, maka inilah yang menjadi kebahagiaan rumah ini. Ini mereka sekarang lagi bertahmid. Ya Allah, selama ini rumah ini hanya untuk ahli rumah dan mungkin lebih pada pekerjaan dunia. Tapi sekarang rumah ini bukan lagi rumah ahli rumah, tapi sudah rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutin. Tidak ada satu perkumpulan di mana kumpul-kumpul itu di salah satu daripada rumah Allah. Ini rumah kita kalau cuma buat ngobrol, nonton TV dan lain sebagainya. Tapi ketika majelis ilmunya tadi apalagi sudah dibuka dengan sholawat demi sholawat
yang semuanya tentu saja melantunkan sholawatnya itu dengan penuh cinta, baik yang berdendangnya ataupun tadi yang membacakan sholawatnya, yang mendengarkan juga, maka Masya Allah ini sudah menjadi rumahnya Allah. Nah ini yang mendapat keberkahan rumah. Yang rumah besar itu banyak, yang rumahnya bagaikan istana itu banyak, tapi banyak juga rumah layaknya kuburan karena tak dibacakan ayat Al-Quran di rumah itu. Jadi rumah yang tidak dibacakan Quran itu kalbaitil kharab, dalam sebuah hadis disebutkan. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah yang rusak, berarti rumah berhantu. Itu kalau rumah. Kalau tubuh yang tidak dibacakan Al-Quran, tubuh apa? Tubuh berhantu. Dan dia jadi hantunya. Makanya hati-hati kalau ada yang nggak sholat. Karena kalau nggak sholat tuh satu pun Quran nggak masuk ke tubuhnya. Karena kebanyakan kalau dia nggak sholat pasti nggak ngaji kan. Nah mungkin dia rajin ngaji. Yang ada rajin sholat nggak ngaji. Ya sholat iya, tapi ngaji nggak sempat. Nah itu ada nggak? Pasti paling nggak Al-Fatihah kan. Jadi berarti orang yang sholat itu paling sedikit Quran di dalam tubuh. Jadi kalau nggak sholat, habis. Nggak ada apa-apa. Maka kalau kita sebut Al-Quran itu ruh, tubuh kita adalah jasad. Yang tidak membaca Al-Quran hanya punya jasad, nggak punya ruh. Nah, yang berjalan. Itu yang disebut di dalam hadis, masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkurullah kama saril hayyi minal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Maka Masya Allah, ketika rumah ini dijadikan rumah Allah, yang dimana di dalamnya kita berzikir, nggak lama, berzikirnya cuma 1 jam, 2 jam, tapi boleh jadi rumah ini tercahayakan 1 bulan. Ahli rumahnya jatuh cinta 1 bulan. Maka Masya Allah, Az-Zahra sudah tahu betul. Kajian mereka ini pernah ke masjid waktu baca Quran ya. Waktu apa? Pernah tuh di masjid kan, pernah kan? Pas lagi yang kalian mengundang anak-anak itu kan di masjid kan? Atau di dewan? Enggak pernah juga di masjid ya? Dewan. Oh, di dewan ya. Jadi kita ini kajiannya memang terus terang karena Ustazah sudah pernah berada bersama mereka ketika kuliah S3 dulu di UM ya. Saya sama Ustazah Fatimah juga dulu. Ustazah Fatimah selalu Ustazah booking kalau ada kajian Azhar. Karena memang Azhar tempatnya paling jauh. Kan Daman Sarah. Iya. Langsung masalah malamnya Ustazah. Kami ngajar di Azhar. Naik yuk. Kalau berarti kalau kesini kan mesti makanya belajarnya harusnya ingat. Ya, jadi itu kerjaan aja misalnya gitu dulu. Jadi kalau sudah mulai Azhar ini pasti Daman Sarah dan sekitarnya. Memang perlu usaha Fatimah untuk menemani. Jadi memang Masya Allah dari dulu Azhar ini kajiannya dari saya mau tanya. Jadi rumah yang sudah pernah kita datangi sudah tercahayakan di rumah itu suami-suami kita bagaimana? Jangan sampai ada lagi suami yang telat sholat subuhnya. Jadi kemana aja? Karena saya cuma masak aja jadi suami istri itu. Istrilah yang membangunkan suaminya, yang ngajak. Ya, udah nggak usah beli jubah baru, nggak usah beli tas baru, bilang sama suami, sholat subuh aja on bintang. Kalau ada masjid dekat rumah, musola, surau, suruh dia berjamaah ke masjid tahun baru, lebaran, nggak usah beli baju, cuma pergi ke surau berjamaah. Itu kayak pada mau suami-suami. Tapi ternyata ketika dia sudah rajin ke musola, rajin ke surau, ternyata yang biasanya dibeliin 1 baju jadi 3 baju. Ya Allah, nggak mungkin dong nggak sayang istrinya. Jadi ini yang kita katakan. Berarti Masya Allah Ahlul Bait rumahnya sudah jadi rumahnya Allah.
Kalau sudah menjadi rumahnya Allah, yasluna kitab Allah, di mana rumah itu dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, nanti ayat-ayat Allah itu dipelajari, apa yang terjadi pada rumah ini? Hafaat semua dikelilingi para malaikat. Wah, ini kali yang datang nggak penuh ya, nggak penuh. Tapi masya Allah dikelilingi, dikerumuni para malaikat. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya menempati tempat. Enggak. Jadi berarti kalau Ustaz tanya, berapa banyak malaikat yang hadir di sini? Terus juga, karena mereka nggak menempati tempat. Jadi bisa di atas, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di mana-mana ini Allah a'lam bishawab. Maka ini yang disebut haqqatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa tanazzalat alaihimus sakinah. Jadi kalau rumah-rumah itu dibacakan ayat Quran, belajar mengajar Al-Quran, maka satu dikelilingi para malaikat. Kalau malaikat ada yang istimewa, kalau datang bukan bawa gorengan, suatu kue-kue yang di belakang itu kan manusia itu kalau datang bawa itu. Kalau malaikat bawa apa? Masya Allah, bawa kasih sayang Allah. Bayangkan kalau ada 1.000 malaikat masing-masing membawa kasih sayang Allah. Maka mudah setiap kali masuk rumah suami jadi lembut, bukan masuk rumah marah-marah. Anak begitu masuk tersentuh hatinya. Ini yang kita inginkan dari rumahku surgaku. Bukan masuk dalam rumah suami marah, anak marah, emak pula marah. Itu bukan rumah surga. Maka Masya Allah kita mengizinkan para malaikat datang ke rumah kita itu luar biasa. Jadi Masya Allah ini menambah lagi kenikmatan kita bahwa majelis ilmunya bukan hanya di masjidnya saja. Kalau enggak malaikatnya enggak masuk-masuk ke rumah kita. Jadi bukan hanya kasih sayang Allah tapi juga membawa tadi karena salat alaihi mustaqim. Mudah-mudahan insya Allah ahlul baitnya ditenangkan Allah hatinya. Yang saat ini bermajlis ilmu juga dapat kasih sayang Allah, dapat ketenangan, dapat cinta Allah. Jadi rugi nggak kalau rumah nggak dibuka untuk majlis ilmu? Sebenarnya rugi. Maka Masya Allah selalu usaha motivasi apapun kondisinya, mau badai, mau topan, mau apa saja, jangan tutup kajiannya, Zahra tetap on. Walaupun berganti orangnya, iya kan Mbak Silvi, ini ganti-ganti terus kita kan, mesti ada yang baru-baru. Tapi nggak apa-apa, kita memberi porsi untuk kawan-kawan kita mendapatkan keberkahan dalam setiap rumahnya. Jadi mudah-mudahan insya Allah sahibatul bait Mbak Caca ya. Mudah-mudahan insya Allah. Kita tidak pernah tahu hidayah Allah itu datang kapan. Dan kita nggak tahu kapan hidayah itu datang ke suami kita, datang ke anak-anak kita. Yang penting kita jemput dulu malaikat datang hadir ke rumah kita. Dan kemudian juga Alhamdulillah ya juga Mbak Caca bukan sendirian tadi yang namanya ini yang sudah memang pakaiannya ibu-ibu majlis taklim untuk pantau itu. Hmm, ini tim yang membantu Ahlul Bait ini namanya tim piket ya. Udah siap nanti bentuk kosidah ya nama ibu-ibu. Dan sudah dapat vokalis dia ternyata tadi itu Ustazah sambil menunggu antum ada anak baru kita nak pelonco dulu. Wah, pokoknya keren banget ininya. Nanti juga ya pengadek sama Ustazah Fatimah. Iya ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini yang kita katakan tim-tim ahli sibuk. Alhamdulillah juga sudah menyiapkan. Dan wabil khusus Al-Mukarramah wal Mahbubah Ustazah Fatimah Zahra. Ustazah selalu mengatakan, ya Allah kalau dipertemukan ya kami bertemu. Alhamdulillah dari sekian sahabat yang di KL, yang selalu dipertemukan ini ya Ustazah Fatimah. Padahal Ustazah banyak kawan-kawan dulu waktu di UKM itu. Ya. Tetapi nggak pernah berjumpa. Tetapi Alhamdulillah di Jakarta ketemu, di KL juga ketemu. Nggak tahu di mana lagi kita bisa ketemu. Nggak tahu nanti di Masjidil Haram. Insya Allah ya. Jadi dengan Ustazah Fatimah Alhamdulillah selalu berjumpa. Biasanya kita juga suka main-main di rumah Ustazah Syarifah ya dengan Ustazah
Fatimah juga. Jadi alhamdulillah mungkin kalau Ibu Azhar yang lama dan juga kenal ya. Nah, antum juga beberapa kali anak ngajak di kajian Az-Zahra. Jadi alhamdulillah Ustazah Fatimah juga bisa membersamai kita, juga tadi sudah melantunkan qasidahnya. Kemudian jadi insya Allah nanti kalau kita belum puas lagi, nanti sambil makan-makan boleh minta Ustazah Fatimah untuk berqasidah kembali. Kemudian juga terima kasih ya, Masya Allah juga kesyukuran kita, Alhamdulillah kalau misalkan ada Ustazah Fadila di KL itu sebenarnya ada tim yang apa namanya kita katakan tim seksi sibuknya kalau Indonesia punya ya. Dakwah ini nggak bisa sendirian. Terus terang, kalau dakwah ini sendirian berat rasanya. Nggak tahu langkah ini berhenti di mana. Kita punya tugas sebagai seorang ibu, kita punya tugas sebagai seorang istri, punya anak, terus juga sekarang Ustazah Alhamdulillah sudah mengamalkan ilmu yang sesuai dengan background Ustazah, akidah dan pemikiran Islam. 3 subjek yang Ustazah ajar tuh, filsafat, ilmu, akidah filsafat, akidah dan pemikiran Islam, terus ilmu tasawuf, ilmu kalam. Itu biasanya hari-hari ya Ustazah buat. Jadi memang akan berbagi waktu, berbagi pemikiran, tapi alhamdulillah kalau ada mereka jalan Ustazah lebih mudah. Ya, tinggal beli tiket saja, terbang, bawa badan, nah, mereka sudah siapkan semuanya tempatnya. Tadi ada yang bertanya di mana? Pokoknya di hotel yang ada di dunia, ya, dan nyambung ke akhirat. Ya, jadi alhamdulillah ini yang bersama Ustazah, makanya tadi Ustazah tawarkan Azhar ya. Kita mau berqosidah enggak? Asik enggak? Kalau majlis taklim itu diisi dengan qosidah, asik sekali. Jadi ini anggap sajalah ini kajian spesial. Jadi alhamdulillah tuh mereka bawa berat-berat itu. Nah, tapi katanya kalau untuk Allah yang berat pun jadi ringan. Mereka lakukan ini supaya majlis ilmu kita itu indah, supaya majlis ilmu kita itu menarik orang. Karena ketika hadir di majlis ilmu lalu kita jatuh cinta, meskipun kami tak buat apa-apa, kami akan dapat pahala untuk setiap hati yang mencintai Allah karena hadir di majlis ilmunya. Maka setiap majlis ilmu itu sebenarnya dia sudah menanggung saham, meskipun dia tidak beramal, tapi dia menjadi wasilah orang lain beramal. Misalkan ada yang lain yang nggak mau balik sama Allah, begitu hadir di majlis ilmu ini tiba-tiba dia jatuh cinta sama Allah, aja ahlu rumahnya, ketua majelis taklimnya, maka siapapun yang bergerak di dalam dunia dakwahnya akan dapat percikannya. Itu yang keren. Kita nggak beramal tapi dapat percikan amal. Kita tahu siapa nanti yang mengirimkan. Dan kita sudah menjadi wasilah orang-orang untuk mendekati Allah. Ya, jadi terima kasihlah ini juga sudah ucapkan untuk tim Mahabbah ya, yang sudah Masya Allah berhari-hari ini menemani Ustazah dari hari Sabtu ya. Sabtu mereka ada, kemudian Ahad mereka ada, sampai sekarang Isnin. Jadi sudah 3 hari Ustazah di sini. Alhamdulillah ini hari ketiga, makanya suaranya agak stuck-stuck mas. Tapi katanya tambah indah. Ya, jadi alhamdulillah ini mudah-mudahan doakan kami karena kami tidak hanya berhenti di sini. Alhamdulillah Allah izinkan dakwah kami pergi ke tetangga sebelah lagi, Brunei Darussalam. Nah, ya. Jadi Malaysia, kemudian nyebrang dikit kami ke Miri, Miri ke Brunei itu 1,5 jam ya. Kali ini naik mobil, biar lebih enak lagi. Jadi dakwah itu bukan hanya dakwah di rumah, tapi dakwah alam. Jadi melihat keindahan alam sambil kita berjalan. Jadi mohon doanya semoga Allah mudahkan 2 hari saja di Brunei, kemudian langsung balik ke Jakarta, kemudian ke Bengkulu. Sebenarnya usaha ini tinggalnya di Bengkulu. Jadi alhamdulillah, masya Allah ini nikmat indah. Usaha tidak pernah berpikir, oh walaupun usaha seorang istri, walaupun seorang ibu diberikan oleh Allah kemudahan sampai kemana-mana, ya. Karena sebenarnya suami usaha itu sangat strict. Jangankan ngumpul dengan kayak ibu-ibu ini, usaha kalau nggak ngisi kajian nggak akan diizinkan. Karena pasti tukang ngobrolnya. Ya.
Tetapi kalau untuk kajian, Masya Allah, bahkan kalau keluar negeri beliau mengizinkan. Jadi sebenarnya suami-suami ibu-ibu itu juga gitu. Kalau ibu-ibu main ke mall, terus main kawan-kawan ngobrol, mungkin nggak diizinkan. Tapi kalau ternyata duduk-duduknya mengingat Allah, ya mungkin diizinkan. Maka nanti apa-apa yang nanti disampaikan di sini, coba sampaikan ke suami. Biar suami itu tahu, oh ternyata di majelis ini istri-istri mencoba untuk mendekati Allah. Ya. Insya Allah kalau kita dekat sama Allah, kenapa nggak jadi istri yang solehah? Kita nanti jadinya lebih sabar, lebih tawakal, tak marah-marah. Kita dibekali Allah keimanan yang luar biasa. Jadi Masya Allah ya, ini tim. Dan kemudian juga Ustazah sampaikan selalu, tentu saja Azahra ini ada pengurusnya, ada ketuanya, ada macam-macam ya. Ada tim yang jadi ketua, ada tim humasnya, ada tim macam-macam. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, saya sudah lihat langsung mereka ini beristiqomah. Tapi namanya nggak pernah ganti-ganti ya. Dari dulu tetap Azahra ya. Panyu Azahra nggak ada. Tetap Azahra, bunga. Jadi insya Allah mudah-mudahan bukan hanya cantik fisiknya, tapi juga cantik hatinya. Karena Az-Zahra itu artinya cantik. Nah, bunga itu kan identik dengan cantik. Tapi Az-Zahra cantik fisik, cantik hati. Insya Allah. Dan semua ibu-ibu yang hadir di sini, nggak bisa saya sebutkan satu demi satu. Yang penting hadirnya di sini pastinya karena kita benar-benar ingin mendekati Allah. Jadi insya Allah ini yang menjadi satu kesyukuran kita sampaikan kepada Allah bahwa Alhamdulillah kalau hati ini tetap jatuh cinta, karena Ustazah tahu betul program ini tidak akan dilakukan kecuali kita jatuh cinta. Ya. Terus terang saya katakan, kalau yang membawa Ustazah nggak jatuh cinta, nggak bakal. Dan kalau Ustazah nggak jatuh cinta, nggak bakal juga Ustazah mau pergi berhari-hari. Ya. Dan kalau ibu-ibu nggak jatuh cinta, nggak ada Az-Zahra itu dari dulu sudah tutup itu. Nah, dan kalau ternyata misalkan ibu-ibu nggak mau hadir di majelis taklimnya, lama-lama juga hilang Az-Zahra ini tenggelam di tengah kesibukan kita jadi istri, jadi orang tua dan lain sebagainya. Maka semua kita ini hadir di sini karena cinta. Maka selama Allah memberi cinta, Alhamdulillah. Karena bisa aja cinta itu berubah jadi benci. Gebu-gebu itu akhirnya melemah. Maka Masya Allah yang disebut cinta itu adalah iman. Maka nanti ada kaitannya dengan isim Allah Al-Mu'min. Itu dari kalimat iman nggak ya? Mukmin, amanah, bahkan kita minta nggak dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang mukmin. Berarti isim mukmin itu relate gitu. Sangat berhubungan dengan isim Allah Al-Mu'min. Maka insya Allah dari tadi kalau kita sebut iman, 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 maka inilah pembahasan kita pagi hari ini, yaitu bicara tentang isim Allah Al-Mu'min, dan sebenarnya nanti nyambungnya menjadi Al-Muhaimin. Tapi Al-Muhaiminnya nanti kita bahas bulan depan, min gandengannya nanti Al-Muhaimin. Hampir mirip ya. Jadi ini yang kita sebut iman. Maka iman itu hati kita yang jatuh cinta. Maka kalau segala gerakan kita dimulai dengan cinta tuh asik nggak? Asik. Buat kajian tuh kalau cinta asik. Coba kalau dipaksa. Kalau dicari-cari ke ujung dunia juga nggak jumpa-jumpa sama dia. Dia terpaksa, dia nggak suka kalau disuruh masuk majlis taklim. Nggak suka kalau disuruh ngurusin majlis taklim. Ya tak bisa. Maka Masya Allah itu nikmat terindah yang Allah bagi ke kita yaitu iman. Dan ternyata itu adalah nama terindah dari isim Allah yang disebut Al-Mu'min. Tentu saja kita bersyukur dan mudah-mudahan cinta ini juga bukan hanya sekedar cinta, karena banyak orang yang jatuh cinta hanya lip service saja. Bilangnya jatuh cinta, tapi nggak mau buat apa-apa. Maka mudah-mudahan Allah bagi satu lagi nikmat yang terindah yaitu nikmat Islam. Aplikasi nyata dari cinta kita. Jadi insya Allah kita
menjadi orang-orang yang jatuh cinta, tapi insya Allah nanti kita buktikan cintanya ibu-ibu. Nanti kalau udah jatuh cinta gimana sholatnya, kalau sudah jatuh cinta gimana gajinya, kalau sudah jatuh cinta bagaimana bermajlis ilmunya, maka aplikasikan secaranya nyata. Kemudian tentu saja kita sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk ke kajian kita, memang kita harus saling mengingatkan. Terus terang kita ini sudah berada di bulan Sya'ban. Kalau sudah menyebut Sya'ban itu memang ada sesuatu yang membahagiakan hati lebih hebat daripada di bulan-bulan yang lainnya. Sebenarnya hati ini sudah bergetar. Sebenarnya hati ini sudah jatuh cinta mulai dari bulan Rojab. Jatuh cinta dengan siapa kalau sudah masuk Rojab kita? Ya? Jatuh cinta dengan siapa? Iya, semestinya pertanyaannya salah ya. Jatuh cinta dengan apa gitu ya? Kalau siapa nanti mulai melirik-lirik, emang ini ada orang lagi ya? Ya, jadi Rojab itu sebenarnya sudah mencium wangi. Rojab kari wasya'ban kal-ghayyim wa Ramadan kal-matar. Jadi begitu mau datang Ramadan ada 3 kelompok manusia. Satu kelompok yang jatuh cinta, jatuh rindu. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap-siap diri. Mereka baca doa. 6 bulan loh sebelum Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Itu 6 bulan. Bayangin. Dan kecintaan mereka bertambah lagi kalau sudah masuk di bulan Rajab, sehingga mereka membuat syair yang cantik, puisi. Orang jatuh cinta tuh memang romantis ya, selalu mengucapkan puisi. Ibu pernah buat puisi? Nggak pernah. Nah, ini berarti nggak romantis nih. Ya. Jadi orang yang jatuh cinta, makanya syair-syair yang dibacakan tadi oleh tim Qasidah itu puisi-puisi para ulama yang jatuh cinta. Jadi Masya Allah, orang yang jatuh cinta dengan bulan Ramadan buat puisi. Rajab kami, wa Sya'ban kal-ghayyim, wa Ramadan kal-matar. Rajab layaknya angin, Sya'ban mendungnya, Ramadan turun hujannya. Man lam yazra' fi Rajab, wa lam yaski fi Sya'ban, kaifa arada ayyahsuda fi Ramadan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak mengairi di bulan Sya'ban, gimana mau memetik buahnya di bulan Ramadan? Jadi berarti sebenarnya bagi orang yang jatuh cinta 6 bulan sudah pasang doa. Ya Allah, jangan matikan hamba sebelum jumpa dengan Ramadan. Bertambah lagi hebatnya dia baca doa Allahumma barik lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab, berkahi umur kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum jumpa Ramadan. Wahai Allah, kalau tertulis di Lauhil Mahfuz ada nama kami yang meninggal dunia sebelum Ramadan, tolong diundur wahai Allah. Wih, keren banget doa itu. Tapi sampai akhir Ramadan ya, awal Idul Fitri nggak ada jaminan. Makanya itu to be continue baca doa itu. Nanti Nabi doa pas hari raya Idul Fitri. Kata malaikat, loh doanya expirednya sampai akhir Ramadan. Nah itu ibu-ibu nanti cari itu sambungan doanya itu. Wabal Ramadan tuh habis itu apa? Gawat ini pada kita udah siap-siap kuenya 3 hari 3 malam, bikin 1 lapis, 2 lapis, berlapis-lapis kue kita. Begitu sudah siap baju baru, mana orangnya? Enggak ada. Nah, itu nanti tolong dilanjutkan doanya. Karena keseriusan kita hanya berhenti pada bulan Ramadan. Tidak ada ceritanya kita tuh meminta Allah mengundur umur. Karena memang namanya kematian itu la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun, bukan kayak di dunia bisa ditawar-tawar. Jadi kalau sudah datang kematian sebenarnya
Walaupun 1 jam nggak bisa dipercepat, nggak bisa diundur. Tetapi kenapa kita baca doa untuk mengundur umur? Wabalighna Ramadan. Baca kan sekarang? Allahumma, sekarang bacanya gimana doanya? Allahumma barik lana, bukan fima rozaqtana, wakina, langsung ke situ. Ya, jangan salah ibu-ibu nanti Allahumma barik lana fima rozaqtana. Kenapa doa makan pula? Ya, Allahumma barik lana fi sya'ban wabalighna. Mulai sekarang jangan lupa doa itu. Ya, itu memang doa untuk supaya sampai ke bulan Ramadan. Ya, jadi balikna Ramadan itu orang yang jatuh cinta. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita akan katakan Rajab Sya'ban latihan Ramadan perlombaan Idul Fitri itu kemenangan. Jadi kalau nanti Idul Fitri mau bahagia luar biasa, bahkan sudah disiapkan dari sekarang, tanya dulu lombanya kapan kok tiba-tiba harinya menang. Anulah itu, kalau nggak lomba. Ternyata Idul Fitri paling mentereng rumahnya. Lomba di mana tiba-tiba selamat hari raya kemenangan. Menang dari mana? Kemudian kalau ibu-ibu ikut perlombaan, terus nggak latihan, menang nggak itu? Andai saja lah, Az-Zahra ini membentuk grup Qosidah, kemudian ikut lomba. Kira-kira menang nggak itu? Bisa nggak menang kalau nggak latihan tambangan ini tadi? Nggak bakal bisa jadi pemenang. Maka Rajab Sya'ban mudah-mudahan kita tinggal dikit lagi hari kita ini. Maka mudah-mudahan insya Allah kita jadikan bulan Sya'ban ini latihan menuju Ramadan. Yang jarang ngaji, coba sudah buka Qurannya. Nanti bulan Ramadan susah juga ngajinya. Yang memang jangan puasa. Jangan sampai nanti hari pertama puasa satu rumah cuma minum air. Kenapa? Karena yang nyiapin sahurnya kesian. Kasihannya. 15 menit lagi subuh. Kesiannya anak kita itu, kesiannya suami kita. Kenapa? Karena kita nggak latihan. Maka latihan ada di sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah mau sangat hari-hari berpuasa di bulan Syawal nggak ada masalah. Karena ternyata Rasulullah yang paling banyak puasa sunnahnya bukan di bulan Rajab tapi di bulan Sya'ban. Ya, jadi Nabi nak mengajarkan umatnya untuk bersiap-siap menyambut Ramadan dengan berlatih puasa. Anak-anak boleh nggak dilatih? Dilatih dulu nggak apa-apa. Diajak setengah hari dulu. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah kita sudah siap Qurannya, siap puasanya, apalagi siap bangun malamnya, siap sedekahnya. Zahra cuma tambah itu kuota khotamnya itu sekali terus kan kalian pernah nggak 2 kali? Nah, coba sekarang kita tambah. Kali ini, tahun ini, Az-Zahra bertekad 2 kali khotam Quran. Mulai latihan dari sekarang. Sekali duduk berapa juz? Jangan sekali duduk. 1 halaman habis itu buka WhatsApp. Latihan itu. Coba bisa nggak tahan godaan? Kalau lagi pas ngaji WhatsApp datang di aja. Pejamkan mata, lanjut lagi ngajinya. Nah itu latihan. Ini nanti pas ngaji ngantuk, bilang biar WhatsApp 3 jam, nggak ngantuk-ngantuk. Ya, jadi itu latihan. Semuanya kita latih. Mudah-mudahan insya Allah kita sudah siap baca doa. Keren banget doanya. Ya Allah, undur usiaku di bulan sampai bulan Sya'ban. Kata malaikat apa aja yang dikerjain yang minta diundur umur ini? Ngaji enggak, puasa enggak. Nah, jadi berumur berarti kan udah bersiap kan? Jangan pula minta diundur umur tapi nggak buat apa-apa di bulan Rajab, nggak buat apa-apa di bulan Sya'ban. Jadi Ustazah mau mengingatkan itu ini sambil jalan saja karena nanti mungkin nggak ketemu lagi kan ternyata sudah masuk bulan Ramadan yang istimewa. Kira-kira malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Langsung lihat kalendernya, lingkari tanggalnya, jangan sampai ibu-ibu lupa. Khamsul layalin, ada 5 malam. La taruddu fihin dakwah. Ada 5 malam yang tidak akan pernah ditolak doa kalau doa malam itu. Salah satunya nisfu Sya'ban. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, sudah 4 kan?
sama malam Jumat. Itu malam-malam istimewa. Nanti bersiap masuk saja malam nisfu Sya'ban, maka ibu-ibu menghidupkan malam. Jadi bangunnya agak lebih lama. Biasanya jam berapa? Setengah jam sebelum subuh. Nanti malam nisfu Sya'ban bisa lah 1 jam atau 2 jam sebelum subuh. Ibu-ibu buat apa saja, baca doa, baca Quran, apalagi apa saja hajatnya lah, silahkan minta malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban juga terkenal dengan malam turun ke langit bumi, Allah mengampuni semua dosa hamba yang bangun malam itu, kecuali 2 orang ini. Perhatikan, ada 2 orang yang tidak diampuni dosa pada malam nisfu Sya'ban. Satu musyrik, yang kedua musyahid. Tahu artinya musyahid? Oh enggak, artinya musyahid atau musuh-musuhan. Makanya ibu-ibu di bulan Sya'ban tuh maaf-maafan, jangan main musuh-musuhan. Nanti pas nisfu Sya'ban nggak Allah lirik nanti malam itu. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada permusuhan. Maka di antara amalan terpenting bulan Sya'ban adalah bersihkan hati, sucikan diri, hilangkan dendam, amarah, benci, bermaaf-maafan. Mudah-mudahan masuk Ramadan nanti sudah bercahaya. Bismillah, Allah bagi kita Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1.000 bulan. Satu malam lebih baik daripada seumur hidup kita. 83 tahun lama-lamanya ya. Jadi ini yang Ustazah memang harus ingatkan, karena memang ibu-ibu ini yang paling memang dulu ya istiqomah, maka selalulah Ustazah ingin mengingatkan ilmu itu bukan hanya dipelajari, ilmu ini enggak semestinya juga selalu baru, tapi ilmu ini adalah yang lama tapi diulang kembali supaya diamalkan. Jadi yang tadi berkaitan dengan Sya'ban, Ramadan, itu ilmu-ilmu yang memang sekali jalan, setiap kali datang bulan Sya'ban diingatkan ya, diingatkan supaya diamalkan. Jadi mulai besok ya, atau mulai malam ini ibu-ibu sudah latihlah bangun malam. Yang sudah subuh-subuh terlambat itu udah nggak lagi lah itu. Masa subuh bertahun-tahun nggak settle-settle itu gimana ceritanya? Coba seharusnya tubuh itu ada alarm nggak? Kalau dia pagi mau makan tuh ada alarm nggak? Siang nanti ada alarm nggak? Lapar. Nah itu alarm. Ya. Tapi giliran sholat nggak ada alarmnya itu. Masa mau dibangunin pakai suara kenceng baru bangun. Padahal berapa tahun itu sholat subuh? 5, 10, 15, 20. Masa nggak ada alarm sama sekali? Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah sudah mulai setiap malam mesti terbang. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita benar-benar mempersiapkan. Kita kembali lagi kepada judul kita tadi, Al-Mu'min. Nah, Ramadan itu tentu saja meningkatkan keimanan. Dan tentu saja tadi alhamdulillah pas juga Ustazah Fatimah dari awal kan tadi baca Allah, apa tadi Allah, pas langsung baca itu tuh, karena ini mau bahas Asmaul Husna. Ya, jadi yang disebutkan oleh Ustazah Fatimah semua dalam qasidah itu sebenarnya Asmaul Husna ya. Al awal, al akhir, kayaknya Azhar itu langsung nyimak, oh, sudah al awal sudah, az-zahir sudah. Oh, udah khotam semestinya nih Azhar nih, ya. Jadi sekarang yang kita sebut adalah al-mu'min. Kalau diartikan apa di situ? Maha pemberi keamanan. Maka kalau sudah sebut al-mu'min, ada kalimat yang dari tadi sudah sebutkan, yaitu iman. Maka iman itu aman. Orang mukmin itu memberi keamanan. Makanya kalau kita sudah jadi mukmin itu jangan ditanya rumahnya jadi luar biasa, karena ketika ada orang mukmin semuanya aman. Aman itu memang dari kata mukmin. Jadi kalau Allah al-mukmin, Allah yang memberi keamanan, sementara kita juga dikaitkan dengan orang mukmin, berarti kita ini memberi keamanan nggak? Iya. Maka yang namanya aman itu berarti orang di sekeliling kita nyaman ya. Iya, suami nyaman, anak-anak nyaman. Kita nggak ada ya Allah, mereka mencari kita. Nggak enak ya, nggak ada ibu, istri, apa suami juga, kok nggak ada istri. Jadi ini yang disebut memberi kenyamanan, memberi
keamanan. Karena kita ini langsung dilingkan kepada isim Allah. Allah punya nama Al-Mu'min. Kita juga seorang hamba disebut Al-Mu'min. Maka kalau mau mencontoh Allah, nah sekarang memberi keamanan, memberi kenyamanan, harus berakhlak yang indah ya. Iya. Kalau kita nggak berakhlak yang indah di sebelah mana kita memberikan kenyamanan. Ibu-ibu ini kan suka bersahabat nggak? Ibu mau bersahabat dengan orang yang nggak buat nyaman di hati? Nggak mau, nggak betah duduk sama dia 3 jam aja, nggak betah. 1 jam nggak betah. Kita nih rela nih berjam-jam sama kawan kita. Kenapa? Karena nyaman. Kalau misalnya ngeliat mami aku sama si itu aja perginya ke sini sama si Fulana. Kayaknya yang buat nyaman cuma satu itu aja. Kita kadang ada yang namanya contoh aja, dia semua nyaman ya, atau Mbak Silvi gitu. Coba sekarang kan kadang kita ya ngelihat kan dia itu kamu sibuk, emang salah yang nggak salah dong, orang namanya bersahabat kita yang milih. Nah makanya kalau misalnya Ustazah ngerasa Ustazah sama Ustazah Fatimah terus, ya Ustazah Fatimah nyaman sama Ustazah nyaman sama Ustazah Fatimah. Kalau melihat nanti Kak Fiza terus Kak Anja ini, lihat Kak Fiza, Kak Anja, Kak Wani, Mama Sinta ini nggak terpisahkan ini, karena mereka nyaman. Maka faktor kenyamanan ini luar biasa. Bayangkan kalau suami nyaman, bayangkan kalau anak-anak nyaman, malah bisa dipisahkan. Mau ada orang secantik apapun di dunia, di depan mata, seganteng apapun, kita nyaman sama suami, maka nggak ada yang akan bisa kita lihat. Anak-anak juga kalau nyaman sama orang tua, ya Allah, di luar sana ada yang ngomporin mereka, dia tetap akan memilih ibunya. Dia tetap akan mendengar ibunya, karena ibunya dari awal sampai akhir memberikan kenyamanan. Maka Masya Allah Al-Mu'min memberi keamanan. Supaya apa? Kita sebagai seorang hamba tidak lagi melirik-lirik Tuhan lain. Itu yang disebut iman. Iman itu aman. Nah itu ya judul kita kan. Jadi kenapa yang disebut iman itu aman, nyaman? Punya Tuhan satu tuh nyaman ya. Punya Tuhan satu, nyaman nggak? Kalau punya Tuhan dua, penting. Punya Tuhan tiga, lagi penting. Misalnya Tuhan satu bilang, kalau aku yang masuk surga itu yang suka sholat. Kata Tuhan yang kedua, enggak. Kalau aku yang suka sedekah. Yang Tuhan tiga tadi, enggak. Kalau aku yang suka ngaji. Sampai kapan kita masuk surga? Ini begaduh aja 3 Tuhan ini. Ya, kita jadi hamba jadi bingung. Jadi sepatutnya saya ini harus ngapain? Sholatkah? Ngajikan? Makanya Masya Allah, ada nggak agama lain yang memberi kenyamanan dan keamanan selain Islam? Nah, ada nggak agama lain yang Tuhannya satu? Coba ada. Siapa? Kalau orang Buddha tuh berapa banyak Tuhannya? Banyak sangat, banyak muka kalau itu. Ada Brahma, berapa wajah Brahma? Itu. Ada lagi Siwa. Ya memang kita gak apa-apa, kita perhatiin aja agama orang lain. Supaya kita bersyukur. Alhamdulillah aku Islam. Enggak penting kalau aku ada Tuhan Brahma, Siwa. Ada Tuhan yang mirip wajahnya kayak gajah. Ada Tuhan yang nggak pakai baju, perutnya buncit. Kalau situ nyandang. Ini yang kita katakan, batu kayak kita lihat Tuhan gitu. Lihat dia saja kita menakutkan, apalagi mau nyembah dia. Nah, jadi Masya Allah, ketika kita paham bahwa agama kita yang membuat paling nyaman, maka dari situ pun kita, ya Allah, Alhamdulillah, mak bapak Islam. Alhamdulillah, aku nggak usah nyari-nyari Allahnya. Alhamdulillah, aku sudah diberikan pendidikan agama sejak. Coba kalau kita lahir Kristen, coba kalau kita lahir ini, mungkin kita sampai sekarang nggak menggunakan akal kita. Kan nggak masuk akal kalau Tuhan itu banyak. Nggak masuk akal kalau Tuhan itu dua, dia pasti kompromi. Kalau nggak kompromi, dia tengkar. Iya kan? Masa Tuhan main tengkar-tengkaran? Masa Tuhan main kompromian? Gimana? Kalau aku ciptain langit, gak usah pakai tiang. Kamu setuju nggak? Oh setuju. Nah, nggak mungkin Tuhan main gitu. Tuhan tuh ikut hati dia.
Kalau dia mau buat kita kayak gini, emang kita bisa apa? Makanya mengimani Allah berarti mengimani semua takdirnya ya. Iya, kita nggak punya pilihan. Berarti Allah bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Kita sebagai seorang hamba hanya menerima. Jadi itu yang disebut mukmin. Mukmin itu aman. Nah, nanti kalimat mukmin nyaman itu maka kalau dalam konteks keislaman atau dalam konteks akidah yang namanya iman itu Tuhannya satu. Apa bisa kita baca doa pagi itu? Asbahna ala kalimatin ikhlas wala kalimatil iman. Makanya nanti kalimatil ikhlas, kalimatil iman itu jadi satu. Karena ikhlas itu punya yang satu. Mencintai yang satu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep ibadah itu cinta sebenarnya. Lebih tinggi dari cinta. Itu kan memberikan pengabdian. Memberikan persembahan. Oke. Cinta yang satu membuat nyaman ya. Ya. Mencintai dua. Tiga. Empat. Nyaman. Ada yang bisa cintanya satu, dua, tiga, empat. Sebenarnya nggak nyaman juga mencintai satu, dua, tiga, empat. Kita bingung kan? Mau bikin yang satu senang, yang bikin satu lagi senang. Yang enak tuh membuat yang senang tuh cuma satu. Maka istilah cinta juga, cinta yang sempurna ini cuma cinta yang satu-satunya. Tapi sebenarnya nggak ada cinta yang sempurna. Kalau itu makhluk, ya nggak? Ada cinta yang sempurna, makhluk. Nggak ada. Sakit hati aja kalau mau menunggu cinta yang sempurna itu. Nggak ada. Makhluk itu dua punya sifat cintanya. Satu, tidak abadi, pasti mati. Yang kedua, pasti berbagi, tidak ada satu-satunya. Ibu-ibu percaya kalau dibilang satu-satunya di hati? Hmm? Percaya? Ya, engkau satu-satunya di hatiku. Yang benar gombal sekali. Padahal tuh di hatinya tuh anak masuk, suami masuk, orang tua masuk, apa lagi? Bisnis masuk, harta masuk. Saya nggak suka harta, ya suka juga. Rumah masuk. Kalau ditanya ada 8 cinta kali di hatinya itu. Tinggal dia bagi-bagi aja cinta anak, cinta suami, ya masa cinta anak aja suami komplain. Cinta suami, ya cinta orang tua ya, ya ada. Tapi kalau cinta Allah semua dia nggak boleh sebenarnya di atasnya. Karena nanti complicated, masa cinta Allah satu, cinta suami satu. Nanti kalau Allah panggil suami panggil yang didatangin yang mana? Kan sama. Kita pengennya yang namanya cinta yang abadi, cinta yang tidak terbagi, itu cinta Allah. Maka dia harus di atas segala. Maka insya Allah nggak complicated tuh. Yang jawaban itu. Yang dicintai oleh hati. Berarti mencintai Allah memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Maka begitu juga dengan al-mu'min. Kenapa Allah menjadikan kita Tuhan yang satu? Kenapa kita juga dijadikan orang mukmin? Maka ini salah satunya adalah untuk menenangkan hati kita. Terus terang dari semua agama, nggak ada agama yang membuat hati tenang, nggak ada agama yang membuat hati nyaman kecuali Islam. Ya. Jadi kalau sudah menyebut mukmin, memberi keamanan, lawan dari aman apa? Lawan dari aman apa? Selain itu takut, ya kan? Saya ini takut, berarti kan nggak merasa aman kan? Nggak merasa nyaman. Ibu-ibu punya banyak ketakutan, punya kekhawatiran, takut apa? Janganlah pernah takut mati, sudah game over itu terakhir. Sebelum mati itu takut apa? Ya, kalau saya takut mati itu sudah selesai itu ceritanya. Ibu-ibu takut apa sih? Nah, coba aja kita definisikan aja rasa takut itu supaya kita benar-benar memasukkan kalimat al-mu'min ke dalam hati. Kira-kira apa yang jadi ketakutannya? Kalau Mbak Silvi apa takutnya? Hmm.
ke bawah anak-anak pergaulannya di medsos dan lain sebagainya. Jadi, berarti ini ketakutan anak-anak. Itu yang game 3 yang panitia 3 nih, oh tambah satu lagi 4 ini. Jadi kita takut apa itu? Mbak Cindy takut apa? Takut berdosa. Berdosa. Takut berdosa tapi dosanya tetap jalan. Enggak kan? Ya. Nah, takut berdosa ya sudah boleh juga. Kalau sudah takut berdosa berarti Allah marah. Allah marah enggak ya? Jadi saya tuh baru buat dosa. Betul, bagus sekali. Ini takut tadi anak uh, terkemana-mana. Nah, yang lain takut apa? Yang sebelah situ, ujung takut apa? Hmm? Oh iya, takut kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta. Ini itu yang paling dasar. Jadi masing-masing kita tuh punya ketakutan. Takut masuk neraka nanti. Aku nggak bisa dapat surganya Allah. Untuk orang mukmin itu umumnya cenderung punya banyak ketakutan. Tetapi ketakutan yang punya Allah itu beda dengan ketakutan yang nggak punya Allah. Jadi kita ini memang masing-masing takut. Tetapi kalau kita ditemani al-mu'min, maka ketakutan kita itu justru akan menguatkan. Semakin takut, kalau manusia ya, semakin lari nggak dari dia. Kalau kita takut sama orang, masa deketan sama dia terus. Jadi kadang ada istri-istri itu. Istri-istri takut suami, itu suami takut istri. Takut istri. Ya. Jadi hebatnya, kalau manusia dia takut, dia lari. Dipanggil aja dia. Manusia. Ustazah manggil juga lari. Disuruh ngapain, dipikir lari ya kerjanya. Dia takut. Itu yang namanya manusia. Tapi kalau sama Allah gimana? Ketakutannya makin lari dari Allah atau makin dekat? Semakin takut sama Allah, semakin dekat atau semakin lari? Itulah kerennya. Kok bisa kita ini takut sama Allah, malah tambah jadi kekasih Allah? Berarti Allah memberi janji yang benar-benar menenangkan hati kita. Bahkan ketika kita takut sama Allah, kita justru mendekat. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut sama Allah tuh yang paling kenal Allah. Semakin mengenali Allah, semakin hati jatuh cinta. Semakin mengenali Allah, semakin hati jatuh takut. Tapi kalau sudah berkenalan dengan Allah, takutnya akan menjadi rata. Nah ini yang mungkin kita katakan, ini Allah berbeda dari manusia. Semakin takut kita semakin dekat sama Allah. Sementara sama manusia kita semakin takut semakin menjauh. Jadi kalau memang di hati masih ada ketakutan, itu wajar, kita masih manusia. Ada nabi juga yang merasa takut kan. Ada yang Allah nasihati, la takhofa, jangan kamu berdua takut. Itu Nabi Musa, Nabi Harun, dia juga rasa takut. Ya. Jadi ada la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu juga ada rasa ketakutan. Jadi takut itu manusiawi, tapi takut berlebihan itu penyakit. Ini nanti takut ke sini. Nah, ini gawat lagi kalau ibu-ibu ini takut berlebihan. Anak mau ke sini nggak boleh. Anak mau ke sini nggak boleh. Ibu-ibu sempat takut. Ini juga nggak boleh. Suami mau ke sini takut. Nah ini kalau takut berlebihan itu sudah menjadi penyakit. Maka obatnya adalah ilmu. Al-Hakim. Allah beri aman. Maka nggak apa-apa, anak-anak itu kalau mau belajar, kalau memang tempat belajar itu bagus, Bismillah, kita titipkan anak-anak kita kepada Allah. Jangan sampai kita kunci sampai anak-anak nggak bisa ngapa-ngapain, padahal dia punya potensi yang luar biasa. Maka kepercayaan kita kepada Allah ini yang membuat kita aman. Ya. Jadi enggak terlalu berlebihan protektif. Nah, ini kadang juga terlalu protektif, akhirnya jadi bermasalah kita ini.
Ya, jadi ini sampai kemana di ujung dicabut, ini jadi masalah, nanti jadi buat tidaknya nyaman. Maka berarti kalau memang ada kekhawatiran, ada ketakutan, maka itu dalam batas yang wajar. Nah, untuk menghilangkan ketakutan yang lebih besar tadi, macam mana nih Ustazah anak-anak? Ya, sekarang kita ya usahakan bagaimana anak-anak itu terbentengi. Kalau ibu-ibu tidak membentengi anak-anak dengan akidah yang cukup, memang ibu-ibu kalau nggak takut itu keterlaluan. Ya, karena ibu-ibu nggak membentengi dia akidah kuat, maka dia bisa tinggal kapan, kapan. Tapi kalau sudah diberikan fondasi yang kuat, akidah yang kuat, maka insya Allah kita berharap mereka bukan lagi terbawa, tapi mereka membawa. Maka ibu-ibu harus katakan kepada anak-anak, kalau sekiranya memang lingkunganmu buruk, nak, kamu bukan ikut buruk, tapi kamu mengubah keburukan menjadi kebaikan, dan ibu percaya kamu mampu. Itu lebih cantik daripada terlalu over. Sehingga anak-anak nggak bisa buat apa-apa. Begitu dia terkena, selesai cerita. Nah, dia nggak pernah dihadapkan untuk survive dalam hidupnya. Maka mudah-mudahan insya Allah keimanan kita kepada isim Allah Al-Mu'min membuat kita nyaman nanti, suami nyaman. Tapi kita percaya Allah akan menjaga dia. Makanya kita ini hanya mengatakan, jadi saya itu cuma minta satu saja. Allah itu kan segalanya. Kamu tuh sholat yang benar. Kamu tuh ngaji, habis itu kamu mau kemana pun sebenarnya saya sudah tenang karena ada Allah bersamamu. Ini kamu sholat males, kamu ngaji males, gimana saya mau tenang kamu di mana-mana. Jadi berarti nanti kita nasihatin orang apa, suami, anak dan lain sebagainya. Ikat hati kamu dengan Allah. Jadi saya pun akan tenang kemanapun kamu berada. Bukan saya yang menjaga, tetapi Allahnya. Makanya nanti isim al-mu'min itu akan nyambung kepada isim al-muhaimin. Karena kadang ada orang yang memberi janji aman, tetapi janji itu tidak dipenuhi. Janji itu diingkari karena cuma mukmin tapi nggak ada muhaimin. Mukmin itu memberi keamanan, al muhaimin yang memberi jaminan dapat keamanan itu. Jadi Allah langsung mengunci dua, al mukmin. Tapi sebenarnya sebelumnya lagi ada as-salam. Coba kita lihat surah Al-Hasyr ayat 23 ya, ada hubungannya. Wallahu la ilaha illa al-malikul quddus Assalamul mu'min al-muhaimin. Tuh, dideretin Allah ya. Pertama Allah sebut al-malik, al-quddus, assalam, al-mu'min, al-muhaimin. Tuh, 5 nama tuh digandeng. Kalau sudah di depannya ada al-malik, siapa yang mau melawan Malik? Malik itu raja kan? Jadi raja itu yang bisa memberikan pengawasan. Raja yang bisa memberikan keamanan. Berarti sifat Allah harus punya kepemilikan. Siapa yang lebih hebat kepemilikannya dari Allah? Allah miliknya apa saja? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat langit itu punya Allah. Lihat bumi itu punya siapa? Punya Allah. Berarti apa yang di langit kekuasaan Allah. Apa yang di bumi kekuasaan Allah. Mudah sekali bagi Allah jaga kita. Kalau dia punya langit dan bumi, kami itu yang susah jaga kita. Dia cuma punya rumah kita aja. Rumah sebelah aja dia punya. Jadi kalau kita macam ada yang macam-macam di sebelah, suami nggak bisa jaga. Jadi berarti Allah memilih langit dan bumi. Siapa yang lebih hebat kekuasaannya? Betul. Jadi rugi kalau tidak minta perlindungan kepada Al-Mu'min. Rugi kalau tidak meminta perlindungan kepada Al-Muhaimin. Maka disitulah ia akan bunuh, ia akan mustahil. Kalau sudah nyembah Allah, itu gantungnya sama Allah. Bergantung sama Allah. Bukan bergantung sama manusia. Nanti kecewa. Karena manusia itu nggak punya Al-Malik tadi. Kemudian Al-Qudus, suci. Kemudian As-Salam tuh. Jadi as-salam itu kan kedamaian. Jadi dari damai, kemudian al-mu'min, aman, cantik itu kalimatnya. Sudah dia raja, dia tadi milik kekuasaan, maka dia akan satu.
Assalam, memberikan keselamatan. Kemudian yang kedua, al-mu'min, memberikan keamanan. Yang ketiga, al-muhaimin, menjamin pasti aman, pasti damai. Kalau manusia, boleh janji dia. Insyaallah, sepanjang engkau menjadi istriku, kamu aman. Gak perlu lagi apa-apa, semua sudah bisa. Itu mah janji doang. Nanti setelah 10 tahun lupa dia. Ya. Jadi kalau manusia itu ada sifatnya, dia berjanji ingin memberi keamanan, tapi janji itu tidak digaransi. Makanya bisa berubah-ubah tuh hatinya. Memang waktu dia bilang janji itu jatuh cinta luar biasa. Sekarang sudah hilang cintanya. Makanya janjinya tinggal setengah. Satu lagi setengahnya nggak tahu kemana gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau bergantung sama manusia, ya siap-siap aja kecewa. Jadi kadang kita sudah bergantung nih sama dia 100%, enggak usah dia itu yang paling setia. Habis itu pulang lagi, tinggal dunia, sakit hati juga. Malah lebih hebat kalau kita langsung nyusul aja dia. Karena kebergantungan yang luar biasa, ini bahaya juga ya. Jadi ada yang bergantung luar biasa, sekali satu yang meninggal dunia, yang lainnya sudah kayak, duh nggak bisa lagi hidup. Benar, nggak bisa. Ya sudah, nanti mengikuti setelahnya, 1 bulan setelah. Maka nggak bisa kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Jadi yang satu-satunya kita kebergantungan itu hanya kepada Allah. Kemudian seolah nih, tadi hubungan antara mukmin muhaimin, seolah-olah Allah mengajarkan hati. Nah, assalam nih, ada nih satu ulama tuh cantik dia mengkombennya. Assalam itu dia katakan berdamai. Berdamai dulu dengan hati. Lalu menanamkan, lalu Allah gini, hati mengajarkan hati perlu berdamai terlebih dulu. Kemudian lalu Allah menanamkan rasa aman, lalu Al-Muhaimin menjaga hingga akhirnya hamba mampu berserah diri secara total. Jadi gini, assalam itu ketika kita mendapatkan takdir yang tidak kita sukai. Takdir itu ada dua ya, ibu-ibu. Selalu minta yang indah. Karena tak selamanya hidup kita bercahaya. Ada kalanya kita diuji dengan kegelapan demi kegelapan. Tapi sebenarnya kalau kegelapan itu kita paham, ya, sebenarnya kegelapan itu membuat cahaya kita semakin terang. Ibu-ibu kalau bercahaya, kemudian kena lampu, kalah ibu-ibu cahayanya. Nah, coba kalau ibu-ibu matikan lampu, nah malu yang glowing itu kelihatan. Jadi ternyata cahaya itu bertambah besar cahayanya ketika dalam kegelapan. Maka salam itu menghadirkan kedamaian, apapun kondisinya. Ya kalau damai ketika kita tidak punya kehilangan itu enak aja kan. Kita diliputi nikmat terus damai. Tapi gimana? Damai ketika dapat musibah. Maka di situ Allah sebut as-salam, berdamai dulu dengan takdir Allah. Sudah, apa yang Allah ambil itu Allah tahu itu yang lebih baik. Allah ambil orang-orang terkasih di hati, ya Allah lebih baik dia berhadap Allah. Dia dapat tempat yang indah di sisi Allah. Mungkin di dunia sudah lelah dia menghadapi cobaan demi cobaan. Jadi jangan sampai ibu-ibu sesak di dada karena kehilangan orang-orang. Allah lebih tahu. Mungkin di dunia sudah bukan lagi tempat yang nyaman untuknya. Yang nyaman itu bersama Allah. Maka Allah boleh ambil orang tua kita. Allah boleh ambil semua orang yang terkasih di hati kita. Asal kita yakin itu yang terbaik. Karena banyak nih yang gak move on ini. Ketika kehilangan orang-orang terkasih di hati. Bisa gak damai hidupnya? Bisa. Bisa saja dia tuh belum mati ya. Masih di situlah. Gimana saya mau damai lihat muka dia? Sudah, itu bukan takdir kita. Kalau berjodoh, kita akan berjumpa. Kalau nggak berjodoh, kalau depan mata terus, nggak akan Allah pertemukan. Maka jangan pula nggak move on. Ya, sudah Bismillah, assalam. Berarti isim Allah assalam. Dia meminta kita untuk berdamai dengan takdir yang bukan hanya takdir indah. Kalau takdir indah pasti kita berdamai. Takdir yang buruk yang terjadi pada hidup kita. Kita sepakat
Allah nggak akan memberatkan kita, nggak akan menyengsarakan kita. Ada Allah yang mau nyusahin kita. Selalunya di balik musibah pasti punya hikmah. Karena kita nggak tahu hikmahnya, itulah sesak di dada. Tapi ketika kita sudah memahami takdirnya Allah, Masya Allah, banyak orang yang tahu hikmahnya setelah 1 tahun. Setelah 2 tahun baru tahu, oh ini ternyata Allah buat hidup saya seperti ini. Itu banyak orang yang gagal bersyukur karena sudah gagal. Ternyata kesuksesan yang dia dapat sekarang karena kegagalan yang menyakitkan di sebelum. Kita pernah disakiti, maka kita bangkit kembali. Kita pernah ditipu, tapi kita akan kembalikan tadi apa yang sudah ditipu. Maka banyak sekali. Ini yang kita sebut berdamai dengan kondisi, berarti semua takdir Allah indah, bukan hanya yang baik, bahkan kalau itu buruk akan membuat kita percaya tersalah. Kalau al-mu'min, nah, setelah kita berdamai dengan assalam tadi, dengan takdir Allah, baru kita masuk kepada Allah berjanji untuk memberi keamanan. Allah berjanji untuk memberi kenyamanan. Setelah itu Al-Muhaimin, Allah yang menjaga keamanan itu tidak dirampas oleh orang lain. Maka Allah menggaransi. Nah ini juga yang kita sebut berarti mukmin. As-salam al-mu'min al-muhaimin, inilah isim Allah yang menenangkan hati. Ya. Nah, terus kita masuk dikit lagi ya. Aman itu ada dua nih. Makna al-mu'min itu ada dua. Satu, aman, rasa tentram, bebas dari ketakutan. Berarti Allah memberikan keamanan, kenyamanan, sehingga tadi walaupun ada ketakutan kita terlalu berlebihan. Yang dua, al-mu'min adalah at-tasdiq, membenarkan dan menjamin kebenaran. Jadi Allah membenarkan semua apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan Rasulullah apa? Misalkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu menguji keimanan enggak? Menguji keimanan. Jadi semua yang ada dalam Isra wal Mi'raj itu umurul ghaib kan, malaikatnya, surganya, nerakanya. Maka Allah juga menggaransi apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW itu benar. Maka orang mukmin, nah ini kita masuk nanti. Al-mukmin adalah yang membenarkan, yang memahami kebenaran itu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Allah membenarkan, kita juga sebagai seorang mukmin membenarkan. Itu yang makna kedua. Jadi satu, memberi keamanan, dua, memberi kebenaran. Itu al-mukmin. Jadi sudah nggak usah ragu-ragu lagi kalau sudah rukun iman yang 6 ini. Nanti mulai kacau balau, mikir. Benar nggak ada malaikat ya, pasti lihat malaikat walaupun ini. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Karena Rasulullah langsung dari Allah. Itu yang disebut Allah membenarkan baginda Rasulullah. Ada Allah, kesaksian Allah. Apa kesaksian Allah? Amana Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi. Jadi Rasulullah itu beriman kepada Allah. Dan yang membenarkan keimanan Rasulullah itu Allah sendiri. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba yang mengatakan Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkannya itu siapa? Allah. Tapi Allah kan yang menyaksikan. Jadi seolah-olah Allah katakan, kamu tahu tak, Rasulullah itu semua yang datang dari Quran, Rasulullah beriman. Yang memberi kesaksian itu siapa? Allah. Karena itu firman Allah. Ya, jadi ada dua. Berarti memberi keamanan dan juga satu lagi membenarkan. Nah, sekarang kita masuk dikit lagi juga. Al-mu'min adalah yang membenarkan Rasul. Nah, ini sudah masuk, nggak usah lagi berdiri. Nah, sekarang hakikat mukmin. Oke, kita ambil dari kalimat iman saja. Jadi kalau kita sudah mukmin, berarti kita kan harusnya orang yang beriman. Gimana sih hakikat iman? Kita ambil 2 ayat nih yang cantik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Jadi ketika kita mau dapat aman, itu syaratnya adalah keimanan kita jangan di apa? Lam yalbisu itu jangan dilapisi kezaliman.
Jadi gini, kita ini beriman kepada Allah. Tapi larangan Allah aja kita hantam aja. Ini namanya imannya dilapisi dengan apa? Dosa. Nanti dikuatkan lagi di bagian akhirnya itu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Begini, hati ini dia cuma punya satu. Kalau nggak iman, kufur. Cuma satu. Nggak boleh iman sama kufur itu dikumpulkan jadi satu hati. Jadi kalau kita mengatakan saya ini mukmin, berarti kufurnya hilang nggak di hati? Hilang. Nah kalau dia melakukan kekufuran, kemana imannya? Dan ini tempat. Perhatikan ya. Nah, di sini Allah sebut, Allah membuat kamu jatuh cinta pada keimanan, tapi di sisi lain Allah membenci nih tiga nih. Kufur, kusyuk, isyan. Lihat ya, tingkatannya. Kufur paling atas, kemudian fasik nomor dua, isyan itu dosa. Ini dosa nomor tiga nih. Sering buat dosa. Pertama memang malu-malu, ya kan? Yang kedua, nyesel. Yang ketiga, sakit. Tapi kalau sering dilakukan, nggak sakit lagi, nggak nyesel lagi, ya kan? Coba aja. Kita melakukan dosa pertama kali itu takutnya luar biasa kan? Tapi kalau sudah 10 kali melakukannya, udah hilang dosa apa? Sakitnya. Berarti kita udah naik ke level kedua. Asik. Fasik itu melakukan dosa tapi nggak malu. Melakukan dosa nggak menyesal. Melakukan dosa, kok malah diumumkan ke dunia. Ini juga na'udzubillah kita ini. Buat dosa diviralkan. Buat dosa terang-terang. Ini yang namanya sudah kefasikan, bukan hanya dosa. Sudah naik ke levelnya. Nah nanti kalau dosa itu sudah nggak buat malu lagi, bahkan mau disiarkan, padahal dia itu berjudi malam hari, nggak ada yang tahu. Allah sembunyikan aibnya. Besok dia katakan, tahu nggak, aku berjudi semalam benar. Kata malaikat ini sudah disembunyikan aibnya, kok dia sendiri yang nyebarin. Itu sudah levelnya fasik. Nah, kalau kefasikan yang sudah terlalu berlebihan, naik lagi ke atas kufur. Kufur udah tingkat paling tinggi. Jadi kufur itu bukan hanya orang kafir. Orang muslim yang dosanya sudah menjadi-jadi, bahkan diumumkan pada dunia yang nggak tahu malu, itu sudah masuk ke kufuran. Oke, tiga ini satu sisi. Yang iman satu sisi. Perhatikan. Kalau iman ada di hati, tiga ini keluar dari hati. Berarti kalau kita katakan kami beriman, kami sekarang iman, berarti nggak ada dosa, nggak ada fasik, nggak ada kufur. Nah sekarang coba diganti. Kalau buat dosa, kemana imannya? Ya ada di hati, keluar. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan, kalau nggak salah ayat 14. Ada kan orang yang ngaku-ngaku beriman kan? Wafalatil Arabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan kami beriman. Allah tuh kan? Tahu kamu tuh bukan beriman, kamu tuh berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman tuh belum masuk sempurna di hatimu. Kadang keluar, kadang masuk, keluar lagi, masuk lagi. Nanti keluar 3 hari, masuk cuma 1 hari. Dosanya 3 hari, ibadahnya 1 hari. Dosanya 2 minggu, ngajinya baru 1 kali. Jadi ketika jatuh cinta hanya di kajian, balik dari kajian 3 hari, nggak ngaji. Allahu a'lam. Maka ini yang disebut kalau sudah modelnya kayak gitu, masuk keluar kata Allah, jangan nyebut beriman. Sebut aja berislam. Nah, tuh kalau mau kombin. Jadi berarti iman itu nggak boleh digabungkan. Jadi kalau mau iman berarti tiga itu keluar. Jadi nggak usah ngaku-ngaku kata Allah. Aku beriman. Dosa terus ya, berarti Islam. Nah, kalau Islam orang munafik aja bisa. Orang munafik itu bisa sholat ya? Bisa. Nggak bisa orang munafik lakukan tuh cuma puasa. Karena puasa itu nggak ditunjuk-tunjukkan. Yang sholat bisa ditunjuk-tunjukkan. Jadi berarti orang munafik bisa juga kena tuh. Orang fasik tuh bisa. Itu disebut Islam. Jadi kalau kita mempercayai Allah Al-Mu'min, ya, dan kita juga seorang mukmin sejati,
Coba sudah. Jangan suka mengcombine. Puasa iya, tapi maksiat tetap jangan. Karena banyak ada orang malah justru Ustazah saya ini alhamdulillah kalau ngaji ya ngaji. Tapi kalau kawan ngajak ini ya saya tetap jalan juga. Jangan. Karena sebenarnya ketika kita melakukan dosa, iman kita tuh nggak ditempa. Maka itu berbahaya bagi hati kita. Maka mudah-mudahan mempercayai al-mu'min menjadikan kita seorang mukmin yang sejati. Kan tadi allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Jangan nyampur aduk ya ibu-ibu. Dia ada kan sudah zikir 3 jam. Habis itu kita mau istirahat gitu. Nonton sinetron, nonton sinema. Adalah habis ngaji tiga jam. Dia pikir kan sudah beribadah dari 3 jam. Jadi kalau maksiat 1 jam oke aja. Nggak bisa, nggak oke. Itu masalah dengan hati kita. Mencampur adukkan antara ibadah dan dosa. Jadi mudah-mudahan momen sejati bisa sedikit demi sedikit keluarkan semuanya dan mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang sejati. Nah, kalau buahnya, nih Ustazah ambil yang terakhir aja karena waktu kita ya. Jadi mengapa orang beriman bisa tenang? Ustazah ambil yang terakhir. Jadi ada kesimpulannya saja. Ya, mengapa orang beriman bisa tenang? Satu, karena dia yakin rezekinya tidak akan tertukar. Ujiannya tidak pernah salah alamat. Takdirnya dijaga oleh zat yang maha amanah. Allah mungkin tidak langsung mengangkat masalahnya. Tapi Allah akan menghadirkan rasa aman dan tenang ke dalam hati. Allah sama kali nggak berjanji kita nggak diuji kan. Ya, kita bukan alergi dengan ujian. Allah nggak pernah berjanji bagi orang yang sakit. Jawaban doanya adalah menyembuhkan yang sakit kan. Kalau enggak, tring, langsung sembuh besok. Padahal cancer stadium 3 atau 1. Gimana sih? Kalau yang sudah dihukumi oleh dokter sakit, bisa dengan mengatakan asyafi, isfi, asyafi, isfi. Tiba-tiba besok, kan sehat lagi. Susah. Enggak pernah menjanjikan bahwa jawaban doa itu bagi orang yang sakit, kesembuhan. Tapi Allah berjanji, setiap yang sakit berdoa, Allah tenangkan hatinya. Enggak apa-apa, sakitnya masih ada. Tapi kalau Allah memberi ketenangan, bisa nggak yang sakit senyum? Bisa. Sakit nggak selalunya menderita. Banyak sekali orang-orang yang tersenyum dalam rasa sakitnya. Bahkan yang sehat itu cenderung terus nggak punya rasa syukur. Sementara orang sakit bersyukur luar biasa. Maka mata yang bersyukur bahkan yang buruk jadi indah. Mata yang nggak bersyukur yang indah jadi buruk. Ya, ya benar, buta juga. Jadi misalnya nih, kita sudah di hotel bintang 5 loh. Bintang 5 itu kan paling tinggi ya, bintang 10. Bintang 5 paling tinggi ya. Tapi karena dia adalah hati yang tidak bersyukur, di komen juga yang bintang 5. Begini, begini, begini. Ada di Masjidil Haram, masih ada komen hotel. Itu hati yang gak bersyukur. Nggak mungkin semuanya itu sempurna, walaupun bintang 5. Tapi hati yang bersyukur, dia diletak di bintang 2. Dia diletak di bintang 1 misalnya. Ternyata dia selalu membuat indah. Jadi kalau ada kekurangan, Ustazah, Masya Allah. Kami nyampe di Mekah aja sudah Alhamdulillah. Oh asik banget tuh kalau bawa jamaah yang model kayak itu. Ini sudah dikasih bintang 5, komplain luar biasa. Maka gak ada obat bagi orang yang gak bersyukur. Bersyukurlah. Mau dikasih suami luar biasa kalau mata ibu itu tidak bersyukur melihat suami. Tapi kalau kita mata yang bersyukur, kelemahan suami pun jadi kekuatan. Karena kita bersyukur, dia baru kayak gini, seperti ini. Tapi saya bisa mengubahnya. Jadi Masya Allah, ini yang kita katakan Allah nggak pernah berjanji untuk menghilangkan. Tapi Allah berjanji untuk menenangkan. Karena ketenangan itu yang akan membuat kita selalu improve, selalu introspeksi diri, selalu bangkit ketika kita jatuh. Jika amanmu datang dari Allah, maka aman itu tidak bergantung dengan keadaan, tapi hadir karena makrifahmu kepada Allah. Jadi bukan tiba-tiba kita ini tenang.
Ibu-ibu, kalau tenang nih setelah Allah jelaskan Al-Mu'min ini, baru itu ketenangan yang apa namanya kita dihasilkan dari pengetahuan. Ada kan orang-orang yang kenapa kamu tenang? Ya sudah, pokoknya tenang aja. Nah itu nanti cepat itu dikompori. Ya, jadi ketenangan itu nggak beralasan. Sama misalnya kayak ibu-ibu baca Quran. Tenang ibu-ibu, tenang. Ngerti artinya? Nggak, kok bisa tenang? Ya tenang aja, kan itu Al-Quran. Itu kan tenang nggak beralasan. Kenapa kok ini suka baca Quran? Emang tahu artinya? Enggak. Jadi kamu tuh tenang, kamu tuh khusyuk itu kenapa? Ya karena ini Al-Quran. Jadi kalau baca yang lain enggak. Sekarang Ustazah tanya tadi, kalau seandainya kalau ibu tahu apa yang dibaca dari Quran. Oh, 3 kali keamanan. 3 kali ketenangan. Kok puas dengan satu yang tadi meraba-raba? Kita ini jangan sampai menjadi hamba yang nggak tahu apa-apa tentang Tuhan ya. Jadi sama Allah kalau zikir tenang, tenang dari sebelah mana zikir yang dibaca gue nggak tahu artinya. Itu cuma dirasa-rasa. Nah, berarti bermakrifat kita tenang punya alasan. Kita tenang bahwa kita tahu Allah Al-Mu'min pemilik langit dan buminya. Maka inilah penting makrifatullah. Ibu-ibu beda. Nanti kalau ada orang yang mau goncang-goncangkan, kalau ada yang mau ngompor-ngomporin tadi, kita tetap percaya. Jadi mempercayai Al-Mu'min, sehebat apapun musibah dalam hidupnya, ibu-ibu nggak akan bergetar. Bukan atau jatuh ataupun bergoncang. Karena Al-Mu'minnya dari dalam hati muncul karena makrifatullah. Jika amanmu datang dari Allah, maka aman itu tidak bergantung keadaan, tapi hadir dari makrifat. Ujian boleh datang, tapi rasa aman tidak akan Allah cabut. Ini mengapa tadi Al-Mu'min dengan Al-Muhaimin. Jika hatimu pernah merasa aman, ketahuilah itu dari Al-Mu'min. Jika rasa aman itu bertahan, meski hidup bergetar, itu adalah karena Al-Muhaimin. Allah bukan hanya membuatmu tenang, tetapi menjaga ketenanganmu dunia ingin meremasnya. Nah ini yang disebut Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Jadi kita sudah bahas Al-Mu'min, insya Allah. Nanti kita akan bahas Al-Muhaimin yang melindungi keamanan kita itu, yang mengawasi kita dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi kekuatan karena kita ini tadi benar kata Mbak Sylvie, Masya Allah dunia ini ya, Allahu alam bisawab. Bahkan orang-orang terdekat di hati saja nggak bisa memberi keamanan ya. Terus terang sekarang banyak kasus itu yang membuat kriminal tuh orang terdekat di hati. Suaminya sendiri, ayahnya sendiri. Sampai sekarang orang tuh bingung. Jadi anak itu kemana? Dititipkan ke ayah, ternyata ayahnya sendiri. Dititipkan ke kakeknya, ternyata kakeknya sendiri. Nah, ini yang membuat kadang banyak sekali kesetresan terjadi. Karena ibu-ibu mungkin lingkupnya di sini saja, tapi kalau ibu-ibu keluar banyak tuh perempuan-perempuan yang terzalimi karena itu tadi suaminya nggak sholat, kakeknya nggak sholat, terus kita dititipkan ke situ, habislah kita. Jadi ini yang kita katakan kita memerlukan perlindungan. Jadi kalau hanya mau berlindung ke orang rumah ini itu juga. Jadi ibu-ibu kena jaga suami, kena jagalah orang tua, karena ini orang-orang terdekat di hati kita, terdekat dengan anak-anak kita. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah pengetahuan kita tentang Allah ini yang akan membuat kita kuat ya. Dan tentu saja lagi-lagi dekati Allah sedekat-dekatnya. Jadi akhirul kalam, saya nggak tahu adakah waktu kesempatan untuk bertanya. Kalau mungkin satu dua, bolehkah? Masih bisa. Oke, silakan dikembalikan kepada host kita. Ibu ada yang mau bertanya, mungkin boleh. Kontaknya itu. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Nanya yang lain juga nggak apa-apa. Topik kita. Ada? Al-Khawf wa Raja. Oke, itu biasanya bahasan cinta Allah. Ya, jadi Al-Khawf itu dua sayap. Jadi kita itu
Kalau misalnya burung itu ya, biar cintanya itu biar dia bisa terbang dengan seimbang, itu ada sayap khauf, ada sayap roja. Khauf itu takut, kemudian roja itu harap. Jadi harus ada dua itu. Kenapa? Karena harapan membuat kita semangat ibadah. Coba kalau kita ini pesimis masuk neraka semua, mau kita beribadah. Jadi untuk mendapatkan surganya Allah, kita harus membesarkan harapan bahwa kita ini ahli surga. Allah tuh maha berkasih sayang. Jadi semua apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa nggak kita berharap Allah memasukkan kita ke surganya? Maka kita harus penuh harapan. Nah, jadi berarti berharap kepada sesuatu yang baik, makanya dia akan melahirkan ketaatan yang luar biasa. Nah, kalau takut ini berarti ketakutan melakukan dosa. Berarti dia ke arah-arah yang negatif. Jadi kalau kita punya rasa takut nih kepada Allah, maka kita pun tidak mau berdosa. Harapan membuat kamu jatuh cinta untuk melaksanakan ibadah. Karena kamu berharap sama Allah. Kita berharap nggak sholat-sholat kita itu melahirkan pahala. Kita berharap nggak sedekah kita itu melahirkan pahala. Itu kalau orang nggak percaya sedekah itu dapat pahala, dia nggak bakal sedekah. Orang sedekah itu pahalanya berapa? Satu kali sedekah dikalikan berapa? 700 kali lipat. Iya kan? Berarti berharap dapat 700 kan? Dan itu kan sesuai dengan janji Allah. Pas itu nanti ibu-ibu bilang, mana yang 700? Saya kasih satu. Sedekah ada 700. Ya nggak bakal sedekah-sedekah. Karena harapan dia tuh nggak ada. Karena dia menganggap mustahil Allah kasih. Jadi dia tunggu-tunggu apa gitu janji Allah. Satu dibalas 700 kali lipat. Langsung di depan mata. Kalau gitu banyak orang sedekah. Kalau sedekah motor dapat rumah. Semua orang mau kalau model kayak gitu. Kayak gitu konsepnya. Cuma itu Allah membuat kita harapan. Jadi jangan malas sedekah. Karena di sisi Allah satu dibalis 700 kali lipat. Jangan malas lagi. Satu huruf tuh bukan satu, 10. Jadi kalau kita membesarkan harapan sama Allah, jadi kita rajin nggak ibadah? Ya. Nah, kemudian rasa takut. Kita ini takut dengan azab Allah, takut dengan dosa-dosa, maka ketika kita rasa takut berarti menghentikan dosanya. Ya, kalau nggak takut kita tambah menjadi-jadi. Nah, itu makanya orang yang nggak takut sama Allah tuh dilihatnya, padahal dia tahu Allah melihat tapi tetap aja jalan berdosa. Nah, ini berarti tidak membesarkan rasa takut. Berarti rasa takut harus dimunculkan supaya kita berhenti berdosa. Rasa harapan dimunculkan supaya kita termotivasi untuk ibadah. Maka ini yang disebut sayap cinta. Cinta itu kuat dengan harapan dan rasa takut. Nah, kalau misalkan nggak imbang nih, nanti orang nih, banyaklah takutnya, banyaklah harapannya. Jangan dibalik ya. Begitu bicara tentang dosa, harapannya besar. Kenapa dosa? Ini nanti, berarti malam juga takut. Ini kebalik ini, ya. Semestinya kalau dosa itu takut, bukan malah berharap. Nah, terus kalau bikin ibadah malah takut nanti gak diterima. Akhirnya nggak buat apa-apa. Jangan dibalik. Jadi sebenarnya harapan itu untuk amal soleh, sementara rasa takut itu untuk dosa. Jadi kalau misalkan beramal itu harusnya hadirnya harapan, bukan rasa takut. Dan kalau berdosa itu jangan penuh harapan. Yang penting kan Allah mengampuni saja. Segunung aja diampuni kan. Karena paling sepanci kok dosanya. Gitu, jangan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu menanggung semua kita ini mau kebawa nafsu, ingat rasa takut Allah marah. Nanti kalau Allah sudah marah, ibu-ibu nggak dijawab doanya, nggak dijawab doanya, gini. Akhirnya nggak mau berdosa. Nah gitu. Jadi ini yang disebut khauf warra. Nah, mudah-mudahan kita punya itu. Al-mu'min itu sebenarnya lebih jauh kepada ar-roja. Nanti al-mutakabir, al-jabat itu nanti lebih kepada takut karena ayat-ayatnya menyeramkan. Isim-isim Allahnya menyeramkan al-muntakib, membalas dendam. Emang dipikir orang yang zalim itu bisa tidur tenang. Nanti di dunia silakan tidur tenang. Hari pertama di kuburan tinggal tunggu tanggal mainnya. Semua ada catatan. Itu berarti kita ditakut-takutin. Silakan aja mau menzalimi di dunia.
bebas sampai tidak di akhir. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah apa-apa yang disampaikan ini lagi-lagi tadi ma'rifatullah tadi berbicara tentang iman. Al imanu yazdan wa yanqus. Iman itu kan naik, kemudian tuh turun. Naiknya dengan apa? Ma'rifatullah. Ya, ibu-ibu nih kalau udah diomongin Allah satu-satu aja Allah diomongin, mudah-mudahan naik nih imannya. Kalau sudah naik imannya nanti kadar keamanannya tinggi. Insya Allah diamankan kita semuanya. Nah, dia yang khususnya dengan apa? Dosa. Jadi buat dosa, buat dosa, buat dosa. Kok nggak datang ke kajian? Bukan kita tidak punya waktu. Mana tahu memang Allah nggak mau hadirkan kita. Namanya dosa. Namanya dosa nanti akhirnya susah ya. Jadi dulunya cinta, sekarang jadi nggak cinta lagi karena apa? Dosanya terlalu banyak. Jadi dia ini. Maka mudah-mudahan insya Allah apa-apa yang kita buat sekarang ini dari isim Asmaul Husna menambah keimanan dan mudah-mudahan juga yang tadi turun-turun itu dinaikkan kembali dan tetap saja stop dari dosa dan maksiat. Ada bulan Ramadan, maka persiapkan mulai dari sekarang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon ampun. Terima kasih semuanya. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi kan yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak. Ini aja ya. Sampai aja kita. Baik, kalau gitu. Alhamdulillah saya sudah kajian kita pada hari ini. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah Fadila atas ilmu dan tausiah yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menambah semangat dan menambah kualitas ibadah kita dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saya semua kita sudah berada di penghujung acara, makanya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis untuk sebagai penutup dan juga diikuti dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Inna Allaha wa tawassalu wa tawassalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang bisa dilakukan ada. Iya, iya. Ini mau dipercepat. Iya. Kalau mau dua boleh. Iya.